Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Bawangung dengan NPM 0319010998 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan. Poin pertama ada latar belakang munculnya gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal berdiri, lahir dan membuktikan perannya sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Ketika negara Indonesia sedang berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, rakyat Indonesia mengalami tekanan dan penyiksaan, baik tekanan fisik maupun mental spiritual yang berimplikasi kepada perubahan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Mereka menjajah bangsa pribumi tanpa berperi kemanusiaan. Di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir sosok pejuang yang berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan ketermarginalan. Mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Melalui Muhammadiyah yang mulai membentangkan sayapnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendalami surat Al-Ma'un yang di dalamnya menceritakan tentang kategori orang yang mendustakan agama. Apabila seorang mukmin tidak ingin disebut sebagai orang yang mendustakan agama, maka ia harus melakukan perubahan sosial dengan mendirikan panti asuhan yang bisa menampung anak-anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin, menguatkan aspek keikhlasan dalam beribadah tanpa ada niat ria sedikit pun, membiasakan untuk membagikan sebagian hartanya bagi kepentingan umat Islam. Sebagaimana firman-Nya, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan atau menolong dengan barang yang berguna." Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui satu pertanyaan tentang orang yang mendustakan agama Allah dan hukumnya karena ia tidak mentaati perintahnya dan larangannya. Tegasnya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang mendustakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut poin B, makna gerakan sosial dalam bidang kesehatan. Gerakan sosial merupakan sebuah langkah Muhammadiyah dalam melakukan dakwah bilhal atau dengan perbuatan atau bukti nyata dengan mengadakan bakti sosial dalam pelayanan kesehatan seperti mendirikan rumah sakit dan momen tertentu, mengadakan pengobatan gratis untuk masyarakat luas yang tidak terkhusus bagi warga Muhammadiyah. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit PKU atau penolong kesengsaraan umat, terus-menerus melakukan pengembangan dan pembaharuan baik dalam segi pelayanan medis maupun peralatan medis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pada saat ini banyak rumah sakit swasta yang berdiri dengan teknologi serba modern. Tuntutan masyarakat yang begitu banyak dalam pelayanan membuat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah mencari peluang baru ataupun strategi baru untuk memenuhi keinginan masyarakat. Saat ini masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan yang cepat dan efisien, sehingga masyarakat tidak terlalu lama dalam menunggu proses pelayanan maupun penyembuhan. Pendirian rumah sakit tersebut berangkat dari semangat Haji Syuzak yang terinspirasi dan termotivasi dari surat Al-Ma'un yang dikaji dan diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ia ingin mendirikan PKO atau penolong kesengsaraan OEMM yang berkembang menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Sujak berpikir, kenapa orang non-muslim atau kolonial Belanda dapat mendirikan rumah sakit,
rumah miskin, dan rumah yatim yang hanya karena dorongan rasa kemanusiaan tanpa didasari rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa umat non-muslim saja mampu melakukan aksi-aksi sosial. Mengapa umat Islam yang mempunyai landasan agama seperti yang tertera dalam surat Al-Ma'un tidak dapat melakukannya? Gerakan sosial merupakan bagian dakwah dengan bukti nyata, yaitu dakwah yang mengedepankan perilaku yang nyata yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendamaikan dan menyatukan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Dakwah sosial ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Dakwah dalam bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi, pemberian modal, pelatihan keterampilan khusus, dan lain-lain. Bidang pertanian atau peternakan, ada pemberdayaan petani, pengelolaan hasil pertanian, pelatihan beternak lele, dan sebagainya. Berikut bidang kesehatan, ada rumah sakit, rumah bersalin, pengobatan gratis, dan di bidang sosial ada pantai asuhan, anak yatim, santunan fakir miskin, panti jompo, rehabilitasi sosial, dan lain-lain. Poin berikut, ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan. Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan dalam Muhammadiyah adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena Muhammadiyah tidak lepas dalam melakukan segala bentuk kegiatannya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sosok pribadi yang paham terhadap Al-Quran mengamalkannya dengan bukti nyata di tengah-tengah masyarakat. Pemahamannya terhadap surat Al-Imran ayat 104 dan surat Al-Ma'un ayat 1-7 membawanya menjadi seorang yang peduli terhadap problem sosial yang dihadapi umat Islam. Gerakan sosial yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan bentuk purifikasi ajaran Islam di mana Islam hanya sebagai formalitas yang hampa tanpa ada bukti nyata. Oleh karena itu, James L. Peacock dalam risetnya yang berjudul Profiling of the Fight, The Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam memilih Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian Islam terbesar di Indonesia. Dalam penelitiannya ditemukan pandangan keagamaan Puritan Muhammadiyah berhasil membina jaringan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan etnografis, Peacock menempatkan gerakan Muhammadiyah dalam konteks perubahan sosial yang luas di Indonesia dengan memanfaatkan teori Weber tentang tipologi gerakan dan teori Erikson tentang kepribadian tokoh. Guna melengkapi kajiannya, Peacock melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Indonesia untuk melihat perkembangan Muhammadiyah. Kesimpulan Peacock agak berbeda dengan temuan lain bahwa gerakan purifikasi Muhammadiyah mendorong tumbuhnya amal usaha di bidang sosial dan pendidikan. Namun gerakan ini tidak bisa membangkitkan etos ekonomi sebagaimana para Puritan di Eropa. Dengan demikian, Peacock menekankan agar gerakan sosial ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan pemurnian ajaran Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai dasar Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan itu tidak lepas dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan gerakan pemurnian terhadap ajaran Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang selama ini sudah mulai ditinggalkan dan tidak dijadikan satu-satunya rujukan utama. Inilah sebetulnya menjadikan faktor penyebab secara internal Muhammadiyah lahir di Indonesia. Poin berikut, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim.
Bentuk kepeduliannya, Muhammadiyah mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah, dan beberapa panti asuhan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Lazismu ini berfungsi menampung segala sumbangan yang berasal dari para agniya atau orang-orang kaya yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin dan mustad'afin atau orang-orang yang lemah yang mampu untuk bekerja. Panti asuhan juga berfungsi untuk menampung anak-anak yatim yang belum mampu bekerja dan berpendidikan atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Kemudian dengan adanya panti asuhan tersebut, mereka bisa makan dan mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk mengenyang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dua hal tersebut yang tampak terlihat dari Muhammadiyah sebagai gerakan yang peduli terhadap orang yang tidak mampu untuk hidup sejahtera sebagai layaknya orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dilakukan juga Muhammadiyah sebagai bentuk pengamalan dari ajaran Islam, yakni surat Al-Maun ayat 1-7. Selain itu, Muhammadiyah mengamalkan surat Al-Fajr ayat 17-23 yang menjadi kelompok kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu sebagai berikut. Yang itu berbunyi, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi ingatnya itu baginya. Ayat ini jelas memberikan ancaman terhadap orang-orang yang tidak peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menjauhi ancaman itu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya larangan itu memerintahkan seseorang untuk menjalankan selain yang dilarang. Alsa menjelaskan bahwa mereka tidak memuliakan anak yatim, bahkan mereka menghinakannya. Hal ini menunjukkan hati mereka tidak memiliki rasa kasih kepada anak yatim dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Mereka juga tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir disebabkan mereka kikir dan sangat cinta dunia. Mereka mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal dari dunia dan meninggalkan akhirat. Poin berikut ada bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dilakukan oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang khusus menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam. Di antaranya ada 1, mendirikan rumah lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat peribadatan seperti masjid dan musola. Yang ketiga, mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Yang keempat, mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Yang kelima, mendirikan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah atau Lazismu.
Yang keenam, mendirikan lembaga penanggulangan bencana atau dalam bahasa Inggris disebut Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Nah, dari beberapa gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah dapat disimpulkan menjadi 3 pilar gerakan, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Poin berikut ada F, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah dalam kiprahnya. Sebagai gerakan sosial perlu melakukan revitalisasi gerakannya dengan melakukan berbagai bidang kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas, khususnya warga Muhammadiyah. Hal tersebut bisa terwujud dengan melakukan berbagai usaha sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Upaya revitalisasi tersebut adalah yang pertama, revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah meliputi filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, dan konsep pendidikan Muhammadiyah. Hal yang tersebut diuraikan sebagai berikut. Pertama, rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau ipteks. Dengan kesadaran spiritual atau iman dan penguasaan ipteks, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli terhadap sesama, menyebarluaskan kemakmuran, mencegah kemunkaran, ramah lingkungan, beradab, mewujudkan kesejahteraan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan sosial, iman dengan kemajuan holistik. Dari pendidikan Islam diharapkan generasi muda Islam yang kuat iman dan kepribadiannya mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam yang berkemajuan. Poin berikutnya, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Visi pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ipteks sebagai perwujudan tajdid, dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Misi dari pendidikan Muhammadiyah diantaranya yang pertama, mendidik manusia yang memiliki kesadaran ketuhanan atau spiritual ma'rifat. Yang kedua, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif dan berwawasan luas. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, kompetitif dan jujur. Yang keempat, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi dan komunikasi. Yang kelima, membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya. Yang keenam, membentuk kader persyarikatan, umat dan bangsa yang ikhlas, PK, peduli dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Poin berikut, konsep pendidikan Muhammadiyah. Jadi, konsep pendidikan Muhammadiyah mencakup yang pertama, nilai dasar Muhammadiyah meliputi pendidikan Muhammadiyah berdasar Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Maqbulah, nilai ikhlas, nilai kerjasama atau musyawarah, nilai tajdid, dan memelihara kultur dengan memihak kepada kaum du'afa dan mustadafin dengan melakukan proses kreatif sesuai tantangan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, aspek-aspek pendidikan Muhammadiyah mencakup aspek pembelajar, aspek pembelajaran, aspek pendidik, aspek persyarikatan, aspek manjerial, aspek kurikulum, dan aspek kemasyarakatan. Yang kedua, revitalisasi kader Muhammadiyah. Revitalisasi kader Muhammadiyah, langkah penaatan, pembinaan, peningkatan, dan pengembangan anggota persyarikatan yang dapat melaksanakan misi, usaha, dan pencapaian tujuan Muhammadiyah.
Tujuan revitalisasi ini ialah berkembangnya jumlah dan kualitas kader Muhammadiyah yang berperan aktif dalam persyarikatan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal sebagai perwujudan pelaku dakwah dan tajdid. Dengan revitalisasi anggota diharapkan agar rekrutmen dan pengembangan kader Muhammadiyah benar-benar menjadi komitmen organisasi secara menyeluruh, konsisten, dan didukung berbagai sumber dana, jaringan, dan dukungan yang optimal. Kompetensi secara normatif penting untuk diwujudkan dalam revitalisasi kader Muhammadiyah. Di antaranya pertama ada kompetensi keberagaman. Dicirikan dengan nilai-nilai kemurnian akidah, ketaatan beribadah, keikhlasan, sidik, amanah atau komitmen, dan berjiwa gerakan. Poin kedua, kompetensi akademik dan intelektual dicirikan dengan nilai-nilai fatonah, tajdid, istiqomah, etos belajar, dan moderat. Berikut, kompetensi sosial kemanusiaan dan peleburan dicirikan dengan nilai-nilai kesalihan, kepedulian sosial, suka beramal, keteladanan, tablik, inovatif, dan berpikiran maju. Poin berikut, kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan dicirikan dengan penghikmatan dan partisipasi aktif dalam berperan keutamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang universal, menempati posisi apapun dengan semangat ikhlas, berdedikasi, berprestasi, dan menghasilkan hal-hal yang terbaik, menjadi bagian yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan persyarikatan umat dan bangsa sebagai wujud menjalankan misi organisasi, berkomitmen dan menjunjung tinggi ideologi Muhammadiyah dan mampu bersikap tegas, tetap arif dalam membela dan menegakkan prinsip dan kepentingan persyarikatan dan mengutamakan misi kepentingan Muhammadiyah di atas lainnya dengan nilai ikhlas dan berkhidmat. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.